Pisang adalah buah yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Buah berwarna kuning ini memiliki berbagai manfaat dalam dunia kesehatan, seperti menurunkan risiko kanker, asma, hingga menyehatkan kesehatan jantung. Tak hanya dimakan langsung, pisang kerap diolah menjadi kudapan nikmat. Setiap negara memiliki hidangan-hidangan khas yang berbahan dasar pisang dan semuanya terasa nikmat, apalagi di Indonesia. Bukan Nusantara namanya kalau tidak beragam, di setiap daerah punya jagoan olahan pisang masing-masing. Dilansir dari Kaskus, inilah pisang pemersatu bangsa, kuliner khas Nusantara. Aceh kaya akan kuliner dan budaya. Kopi Aceh menjadi ikon paling terkenal dari tanah rencong tersebut. Tapi apa nikmatnya kopi tanpa kudapan yang menemannya? Aceh ternyata punya kudapan pisang sale. Tapi bukan pisang sale dari Jawa loh. Pisang sale Aceh punya ciri khasnya sendiri. Pisang awak dijadikan bahan utama pembuatan pisang sale. Pisang yang telah dikupas selanjutnya dipanggang di atas alas bambu yang akan mengeringkan pisang sale dalam kurun waktu 2 kali 24 jam. Pengasapan dilakukan untuk mengurangi kadar air dalam pisang sehingga bisa bertahan lama. Aroma asap juga bisa membuat cita rasa pisang semakin kaya. Wah, kok jadi ngiler ya lihat ini. Di Lampung ada kue khas tradisional yang tidak boleh dilewatkan loh, yaitu lambang sari. Lambang sari menjadi sajian khas dalam setiap kegiatan pertemuan keluarga, acara adat hingga resepsi pernikahan. Uniknya lambang sari berbahan dasar pisang. Semua pisang dapat digunakan untuk membuat kue lambang sari, tapi pisang raja selalu menjadi pilihan utama karena memiliki cita rasa manis, asam, dan segar jadi satu. Ya, penggunaan santan dalam adonan kue ini tidak hanya memberikan aroma nikmat, namun proteinnya juga baik untuk kesehatan rambut dan kuku. Selain berwarna putih, kudapan khas Lampung ini juga bisa dinikmati dengan tampilan warna lain seperti ungu dan hijau yang diambil dari sari daun suji. Rasanya yang legit berpadu dengan aroma santan yang gurih, membuat kudapan ini sayang untuk dilewatkan. Kalau jalan-jalan ke Kediri, jangan lupa untuk mencicipi kuliner tradisionalnya, yaitu getuk pisang. Kalau umumnya getuk terbuat dari singkong, ubi, atau sukun, tapi getuk dari kota Kediri ini justru terbuat dari pisang. Konon, getuk pisang ini adalah camilan tradisional dari zaman kerajaan kuno dan merupakan camilan kesukaan Dewi Sekartaji, putri dari kerajaan Jenggala. Bahkan saking nikmatnya getuk pisang, konon para dewa sampai rela turun ke bumi hanya untuk mencicipi si getuk pisang ini. Ya, rasa manis dan asam getuk berpadu dengan aroma daun pisang, memberikan sensasi tersendiri bagi para penikmatnya. Rasanya tak salah menobatkan getuk pisang sebagai primadona kota Kediri. Beranjak ke Pulau Kalimantan, ada salah satu olahan yang tak boleh dilewatkan jika berkunjung ke Banjarmasin, namanya pudut pisang. Pudut adalah makanan olahan bersantan dengan dibungkus daun pisang. Bentuknya sekilas mirip dengan nagasari, tapi punya cita rasanya tentu saja berbeda. Umumnya masyarakat Banjarmasin juga membuat nasi untuk sebagai pudut. Nah, pudut pisang umumnya berwarna putih gading. Namun saat ini banyak yang menggunakan pewarna makanan agar membuat tampilannya lebih menarik. Masih dari Kalimantan, ada jajanan pisang yang juga menjadi primadona orang Banjar. Salah satunya adalah amparan tatak pisang, kue dengan bahan dasar tepung dan beras ketan yang juga menjadi salah satu kue favorit orang Kalimantan Selatan. Berdasarkan kepercayaan yang berkembang di masyarakat, wanita yang membuat kue ini harus dalam keadaan suci atau sedang tidak berhalangan. Konon jika itu dilanggar, dipercaya akan membuat kue ini menjadi kurang lezat. Teksturnya yang lembut, berkelindan dengan rasa yang manis dan gurih, dijamin bisa membuat siapapun akan jatuh cinta dengan rasanya. Di Makassar ada olahan pisang yang cukup terkenal, yaitu barongko. Membuat barongko harus menggunakan pisang kepok karena teksturnya yang cukup empuk.
Pisang barongko umumnya berwarna putih kekuningan, tapi banyak juga yang menggunakan pewarna alami untuk membuat tampilan barongko terlihat menjadi menarik. Salah satunya dengan menggunakan pewarna dari buah naga. Kue barongko sendiri ternyata mempunyai nilai filosofis tentang kejujuran karena memakai bahan utama pisang. Kue barongko harus dibungkus juga dengan daun pisang. Maknanya, apa yang terlihat di luar harus sama apa yang ada di dalam diri kita. Bukan hal yang aneh lagi kalau Indonesia punya kuliner yang ternyata merupakan adaptasi dari masakan Belanda, salah satunya Sanggara Balanda. Tapi menu camilan nikmat dari zaman Belanda ini bukan pisang goreng biasa. Jika umumnya pisang goreng dinikmati dengan balutan tepung di luarnya, Sanggara Balanda punya kekhasan sendiri, yaitu menggunakan telur. Cara menikmati Sanggara Balanda pun terbilang unik. Bagian tengah pisang dibelah lalu diisi dengan campur mentega, gula pasir, dan kacang tanah sangrai. Konon katanya makanan khas ini terinspirasi dari cara orang Belanda yang menyantap sosis dengan isian keju. Satu lagi kudapan asal Makassar yang telah tersohor ke berbagai daerah, apalagi kalau bukan es pisang hijau. Sesuai namanya, pisang dengan lapisan luar berwarna hijau selalu mampu mengundang banyak orang untuk mencicipinya. Es pisang hijau memiliki makna filosofi. Bagaimana masyarakat Bugis, konon warna hijau melambangkan dari kesakralan dan simbol keagungan bagi orang Bugis Makassar. Es pisang hijau juga tidak pernah sendirian, karena ia selalu ditemani dengan lembutnya bubur sumsum yang terbuat dari tepung beras dan santan, ditambah dengan campuran susu dan sirup rasa pisang. Kepulauan K tidak hanya memiliki keindahan alam yang mempesona, kulinernya juga khas dan nikmat. Satu yang perlu kamu coba adalah pisang goreng dengan tepung bersianida. Eits, jangan salah sangka dulu ya. Dikenal dengan sebutannya yaitu pisang goreng embal. Pisang ini memang terbuat dari tepung singkong yang memiliki kandungan racun sianida. Tapi tenang aja, karena sebelum dimasak, singkong yang sudah diparut dan ditindih terlebih dahulu untuk mengeluarkan getah beracun tersebut. Gimana dengan pisang-pisang khas Nusantara tadi? Keragaman Indonesia memang cukup luar biasa. Jika ada kesempatan, jangan lupa untuk mencicipi kuliner Nusantara kita ya. Dan apakah ada lagi kuliner olahan pisang lainnya? Tulis di kolom komentar.